Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wa atimul hajja wal umrata lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tetamunya Allah, calon jemaah haji, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang sampai sore nanti kita berada di sini dalam rangka persiapan ibadah haji. Tentunya ada beberapa hal yang perlu penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu agar bisa kita nantinya melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Dhuyufur Rahman yang kami hormati, pada session kali ini saya akan membahas tentang masalah umroh sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu arti daripada umroh. Umroh itu apa? Umroh itu adalah ziarah. Jadi ziarah itu ke Baitullah bisa juga disebut dengan umroh. Kemudian secara garis besarnya bahwa umroh itu adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun, wajib dan sunnahnya menurut syariat Islam. Itu namanya umroh. Dan bisa dilakukan kapan saja, sepanjang tahun. Itu makna dari umroh. Jadi bedanya apa Pak Ustadz antara haji dengan umroh? Kalau haji itu ada, kita harus datang, berdiam, berdoa di padang Arafah. Tapi kalau umroh tidak. Kemudian apalagi bedanya antara haji dengan umroh? Kalau haji ada kita mabit di Mina, melempar jumroh, di Musdalifah kita ngumpulin kerikil, kemudian melempar jumroh di Mina sebanyak 11, tanggal 12, tanggal 13, 3 kali 3 hari itu. Tetapi kalau di umroh nggak ada. Jadi kalau haji ada semua. Jadi lebih besar mana Ustaz? Lebih besar haji daripada umroh. Pahalanya bagaimana? Pahalanya pasti lebih besar haji daripada umroh. Itu beda antara umroh dan haji. Bapak Ibu Dhuyufur Rahman yang kami hormati, sebagaimana kita maklumi bahwa kita ini menjadi tetamunya Allah. Tetamunya Allah itu ada 3. Yang pertama, wal haju, orang yang pergi haji itu menjadi tetamunya Allah. Sekarang ini kita menjadi tetamunya Allah insya Allah. Kemudian yang kedua, wal umrah, orang yang berangkat umrah juga menjadi tetamunya Allah. Dan yang ketiga, orang yang berjihad fisabilillah juga menjadi tetamunya Allah. Jadi ada 3 wafdullah salasa. Tamu Allah 3, nggak banyak, 3. Kita alhamdulillah beruntung menjadi tetamunya Allah karena menjadi hal yang istimewa yang Allah berikan, anugerah yang besar buat kita. Oleh karenanya
Bapak dan Ibu, penuh dengan kesyukuran, penuh dengan keikhlasan, kita dipilih oleh Allah menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita balik lagi tentang masalah umrah. Karena kita ini hajinya adalah haji tamattu. Karena haji itu ada 3. Ada haji ifrad, haji tamattu, dan yang ketiga ada haji qiran. Bedanya apa Pak Ustaz? Bedanya adalah cuma perbedaan waktu saja. Ya, tetapi sama-sama dikerjakan pada tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita insya Allah mengambil haji tamattu. Kalau haji tamattu adalah kita kerjakan umroh dulu, baru ibadah haji. Nah, antara rentang antara kita kerjakan kegiatan umroh, baru kemudian kita menunggu waktu haji, itu namanya haji tamattu. Nah, kebanyakan orang Indonesia pada umumnya adalah haji tamattu. Karena umroh dulu prosesnya, jeda baru kita niat untuk berhaji. Tetapi ada konsekuensi dari haji tamattu. Biar Bapak Ibu paham. Karena ibadahnya itu haji tamattu, umroh jeda baru haji, maka diwajibkan kita membayar dam, yaitu menyembelih 1 ekor kambing. Jadi itu konsekuensi dari pekerjaan yang kita ambil, yaitu hajinya haji tamattu. Kalau haji ifrad itu hajinya didahulukan umroh baru haji. Tetapi dia selama nunggu haji dia tidak berbuat yang namanya tahallul, tetap dalam keadaan berihram. Kalau ifrad, jadi misalnya kita sampai nih di Jeddah, kemudian sampai ke Mekah, kemudian kita tawaf sa'i umroh. Nah, selama nunggu haji mereka dalam keadaan ihram, gak ganti-ganti baju ihram. Kita gak sanggup kayak gitu. Tetapi konsekuensinya tidak ada pembayaran dam kalau kita ngambil seperti ifrad. Kita kan kadang-kala khawatir batal dengan ihram yang kita pegang kalau terlalu lama. Gak boleh pakai wangi-wangian, gak boleh mandi pakai wangi-wangian, gak bersikat gigi, gak boleh pakai pakaian berjahit laki-laki, perempuan harus menutup aurat. Jadi rasanya kalau ifrad itu berat buat kita. Jadi tamat. Kemudian haji yang ketiga, haji qiran. Nah, Ibu Bapak, meskipun kita itu tidak mengambil, tapi kita perlu harus tahu apa sih bedanya. Ya, kalau haji qiran, niat haji dan umrohnya bersamaan, barengan. Ya, nah ini diwajibkan harus bayar hadyu, bayar menyembelih hewan kurban kalau kita ngambil qiran. Mana yang paling baik? Nah, kalau kita dilihat, paling yang terbaik itu adalah kata Rasulullah, meskipun Rasulullah itu mengerjakan hajinya haji qiran. Karena Rasulullah bawa kambing 100, onta 100 ekor pada saat melaksanakan haji saat itu. 63 Rasulullah menyembelih sendiri. Sisanya Ali, Sayyidina Ali yang nyembelih sampai 100. Bayangin kita cuma 1 doang gitu. Jadi nggak berat kalau untuk kita bayar dam 1 ekor kambing. Rasulullah aja sampai 100 dia bawa perbekalan untuk haji. Jadi Rasulullah ngambil yang mana Ustaz? Ngambil qiran pada saat itu. Tetapi para sahabat nanya ketika itu, ya Rasulullah, ayo afdal haji, paling afdal haji itu apa yang dikerjakan? Jawab Rasulullah, kerjakanlah adalah tamattu. Itu perintah dari Rasulullah kepada para sahabat yang pada saat itu memang bertanya kepada Rasulullah. Maka tamattu itulah yang paling terbaik di antara semuanya. Jadi umroh dulu, jeda, baru haji. Ya, nah itulah yang dipakai kita nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji yang akan kita
Itu yang pertama. Kemudian balik lagi kepada masalah umroh. Umroh itu apa yang kita maksud dengan umroh? Yang pertama, umroh tadi adalah ziarah. Bagaimana pelaksanaannya Ustaz? Pada saat kita di atas mikot, karena kita niat ihram berumroh itu ada beberapa tempat, ya. Misalnya satu tempatnya, misalnya kita nanti di pesawat, yaitu namanya Yalamlam. Nah itu akan diberitahu tuh sama pilot, sama pramugari bahwa kita akan melintas yang namanya Yalamlam. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu, kain ihram disediakan di tas kabin untuk laki-laki. Kalau ibu-ibunya boleh berganti dengan mukena pada saat melintas di Yalamlam. Ya. Bagaimana Ustaz nanti niatnya? Niatnya kan kita akan dikabarkan misalnya 15 menit kemudian bapak-bapak kita akan memasuki tempat mikot namanya Yalamlam. Berarti bapak-bapak sudah bergegas ngambil itu kain ihram, berganti di atas pesawat. Ya. Dan pada saat itu kita bagaimana Ustaz? Kita ucapkan lafaz, karena lafaz niat itu bagian dari rukun berumrah. Jadi harus dilantangkan, harus dilafazkan. Ya. Bagaimana kalau udah siap? Udah, kalau perempuan bajunya tetap itu yang dipakai, baju batik nasional. Kemudian kalau bapak-bapak dari baju batik nasional diganti baju ihram. Ya. Untuk yang berganti baju ihram, bapak-bapak tinggal ganti saja baju ihramnya. Kalau yang di kelas bisnis mah agak longgar, tapi kelas di ekonomi karena kita naik pesawat Saudia ada musolanya di bagian belakang. Di situ ada bisa berganti laki-laki baju ihramnya di situ. Nah rasa-rasanya lebih baik di situ. Kalau memang seandainya kita ada spare waktu, kita langsung bergegas berganti baju ihram. Apa yang kita ucapkan pada saat melintas di Yalamlam? Kita niat labbaik Allahumma umratan. Ya, bacanya labbaik Allahumma umratan. Susah Ustaz pakai bahasa Arab. Di buku juga udah ada di sini. Jadi buku yang sudah dibagikan seperti Haji Umroh ini, Bu Bapak paling nggak ini dekat sama kita. Bagaimana niat umrohnya di atas pesawat? Tinggal buka kebetan contekannya, labbaik Allahumma nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Susah Ustaz pakai bahasa Indonesia aja dalam hati. Aku berniat umroh karena Allah. Kalau kita nggak dapat nih contekannya, sah nggak Ustaz? Sah. Nah ini harus dilafalkan, karena bagian niat berikhram dengan pakai baju ihram itu adalah rukun umrah. Sekarang kita coba tanya, rukun umrah itu ada berapa? Rukun umrah itu ada 5. Berapa Bu? 5. Ngantuk apa enggak nih? Udah minum kopi belum? Udah. Jadi ada 5 rukun umrah. Yang pertama adalah niat dalam berikhram. Tentunya dalam berpakaian ihram sudah kita. Kalau perempuan menutup aurat berarti dari jilbab atau kerudung ditambahin dengan mukena. Oke, kalau bapak-bapak ganti baju ihram. Dan niatnya itu dilafalkan pada saat kapan? Saat sudah kita baju ihram. Jangan sebelum baju ihram kita ngomong. Sudah berganti ihram baju kita, baru kita lafalkan labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu saja kita ngomong. Susah Ustaz pakai bahasa Arab, contekannya susah di buku, maka buku yang doa itu dekat sama kita. Jadi dekat HP kita cari langsung buka. Ya, lebih gampang. Kalau andaikan sulit, susah, Ibu Bapak, bahasa Indonesia pun Allah Maha Tahu. Aku berniat memenuhi panggilan Allah untuk berumrah. Aku berniat umrah karena Allah. Sah nggak Ustaz? Sah, sama juga.
Karena Islam itu nggak menyulitkan, mudah untuk menjalankan ibadah-ibadah. Jadi nggak usah dibawa stres, nggak usah dibawa rasa ketakutan, nggak usah dibawa rasanya bagaimana. Ustaz, ya udah semampu kita, Allah sudah tahu sama sekali apa yang ada di isi hati kita. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, rukun umroh. Rukun umroh apa aja Ustaz? Satu, tadi niat berihram. Dua apa? Tawaf. Jadi sampai kita di hotel, ya, hotel Hyatt Regency, kita misalnya makan siang, kalau pas makan siang, makan malam dulu, kemudian kita masuk kamar, baju ihramnya dibuka gak usah, tetap pakai baju ihram. Karena kalau kita sudah melafazkan niat ihram dalam berumrah itu kita dilarang, tuh, ya, dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pakai pakaian berjahit buat laki-laki, menutup kopiah, ya, kemudian berbicara marah-marah, kotor, porno, gak boleh, ya. Kemudian larangan lagi kita berburu binatang, dilarang lagi kita berbantah-bantahan. Perbanyak kita istighfar. Ini akan mempermudah ibadah kita umroh maupun haji, ya. Jadi kita lihat yang kedua itu adalah kita rukun umroh itu tawaf. Kemudian yang ketiga sa'i, ya. Sa'i itu juga menjadi rukun. Jadi habis tawaf selesai, sa'i lanjut, masih pakai baju ihram. Selesai sa'i tuju antara Safa dan Marwah. Kemudian berikutnya lagi rukunnya ada tahallul, menggunting rambut. Jadi ibu-ibu biasanya tuh bawa gunting kecil pada saat tawaf. Boleh tuh Ustaz bawa. Karena kita akan menggunting tahallul di Marwah, di terakhir dari rangkaian ibadah umrah kita. Setelah itu tahallul, yaitu menghalalkan segala yang diharamkan. Berarti boleh pakai baju berjahit Ustaz? Boleh buat laki-laki karena udah tahallul. Kalau belum tahallul nggak boleh. Pakai wangi-wangian Ustaz boleh? Boleh. Setelah digunting rambutnya tahallul. Kalau belum tahallul, ibu bapak masuk ke hotel pada saat baru datang, nggak boleh ganti baju, tetap itu mukena pun nggak boleh dicopot karena aurat. Kalau mau ke belakang Ustaz, mau kamar kecil boleh, rapi-rapi lagi pakai baju itu lagi kita pakai, ya. Nah itu rangkaian tahallul itu menjadi yang terakhir, menghalalkan. Kecuali satu, ya, berhubungan badan dengan istri dan suami itu dilarang, ya. Kalau kita kerjakan berarti konsekuensinya harus menyembelih unta, berpuasa selama seminggu, berat. Makanya kalau suami istri nanti satu kamar ya jaga jarak dulu. Oke? Paham ya? Jadi itu adalah rukun umroh. Yang kelima apa Ustaz yang terakhir? Tertib. Artinya tertib itu urutannya pertama niat, ihram, tawaf, sa'i. Nggak boleh sa'i duluan, ya, itu namanya tertib. Jadi harus di akhirnya adalah tahallul. Oke, paham Ibu ya, Bapak ya? Nah, jadi bagaimana Ustaz untuk saya akan sampaikan mengenai masalah ihram. Pakai baju ihram, Bapak-bapak tahu ya. Jadi kita dilarang pakai berjahit, jadi semuanya pun dicopot, termasuk CD juga harus dicopot. Karena kita nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kalau ibu-ibu tutup aurat, nggak boleh terbuka. Makanya pada saat masuk ya lam berganti mukena taruh di tas yang gampang kita lihat. Karena baju nggak berganti kalau untuk ibu-ibu. Tapi kalau bapak harus berganti baju ihram. Oke, ya. Jadi paham seperti itu. Kemudian tawaf. Tawaf nanti kita dibagi di beberapa grup. Jadi tergantung nanti pada saat kita akan melaksanakannya. Nah, mulai nanti bersama-sama kita akan tawaf dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Jadi startingnya di Hajar Aswad, finishnya pun di Hajar Aswad. Contohnya misalnya
Ini nih misalnya ini adalah Hajar Aswad lempengannya. Nah di sini bagaimana Ustaz mau caranya bertawaf? Jadi kita agak miringin sedikit, langsung kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ustaz, seakan-akan kita ngecup Hajar Aswad. Ya, dalam melakukan tawaf jangan ada yang megang-megang Ka'bah. Jangan ada yang mencium-cium Ka'bah. Karena tawaf itu adalah harus disempurnakan. Kan orang kadang-kadang mau pegang Hijr Ismail lah, mau pegang makam Ibrahim sambil tawaf, nggak boleh. Kita konsentrasi untuk tawaf dulu. Okay? Dan syarat untuk tawaf apa Ustaz? Syarat untuk tawaf kita harus bersuci, berwudhu. Kalau nggak berwudhu kita nggak bisa, nggak sah untuk bertawaf. Makanya perut harus kita jaga, jangan sampai kebablasan. Makan sekedarnya dulu Ustaz menjelang tawaf. Minum juga sekedarnya aja untuk menghilangkan haus. Wah boleh glok. Nanti pada tawaf pengen kencing repot juga. Ya kan? Nah cari toiletnya di mana? Di luar jauh 1 kilo dari Masjidil Haram. Nah makanya kita kalau perlu minum sedikit saja agar asal bisa tidak sampai kering tenggorokan. Paham ya Ibu dan Bapak? Dan harus dalam keadaan berwudu. Jika kita buang air Ustaz batal, berarti Ibu Bapak harus keluar dari rombongan, cari yang namanya tempat wudu. Ada di Masjidil Haram tempat wudu yang dikasih pilar-pilar, kasih gorden gitu. Ibu-ibu bisa di situ, bapak-bapak bisa di situ juga, di sebelah di luarnya. Tetapi kita akan mengulang lagi. Tadi itu kita sampai 3, berarti nyambung lagi nih 4, 5, 6, 7. Tentunya kita gak bisa ikut bareng rombongan. Karena orang tawaf kan apalagi musim haji, banyak banget, luber orangnya. Jadi usahakan jangan sampai kita batal. Karena tawaf itu sama dengan sholat, harus punya wudu, nggak boleh batal. Itu kedudukan daripada tawaf. Jadi harus punya air. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya kita kesenggol-senggol itu perempuan misalnya, tidak dengan sengaja, nggak apa-apa, tidak membatalkan. Karena situasi kondisinya tidak memungkinkan, karena penuh, akhirnya kita bisa tiba-tiba kecolek laki atau kecolek perempuan tanpa kita sadari, tetap masih kita lanjutin. Ya, karena kita menggunakan pada saat tawaf saat itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Karena mazhab Imam Syafi'i kan membatalkan, tapi kita pakai mazhab Imam Maliki, jadi nggak pakai batal. Kecuali dengan sengaja aja pegang lagi tarik perempuan, tarik lagi tuh perempuan, tarik lagi laki, batal Ustaz, batal. Jadi kalau timbang kesenggol doang tanpa sengaja nggak batal. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah syarat tawaf, yaitu sama dengan sholat. Nah kemudian jika kita telah sampai ke 7 yang terakhir, bacaannya Ustaz susah kan kalau baca sambil jalan? Meskipun kita pakai receiver bisa. Atau bagaimana Ustaz bacaannya? Baca aja zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Tapi dengan senyum. Karena kita di hadapan Ka'bah Baitullah. Jadi nggak boleh cembetut, nggak boleh cemberut. Tetap senyum. Labbaik Allahumma labbaik, kita udah panggilan Allah, ya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau kita gak sanggup untuk baca, sah gak Ustaz? Sah. Yang penting bilangannya sampai 7, sempurna. Kemudian sampai di rukun Yamani. Rukun Yamani mana sih Ustaz? Rukun Yamani adalah belahan sebelum Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad tadi. Ini kotak sebelum Hajar Aswad. Berarti rukun Yamani sebelah sini. Kita bacanya adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ketemu Hajar Aswad.
Bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi ke berapa Ustaz? Kedua. Gitu. Ya. Bacanya apa Ustaz? Bacaan keberapa? Yang kedua. Kita lihat tuh buku bacaan. Kalau sulit Ustaz, ya udah baca selawat aja subhanallah. Yang penting kita berseri-seri konsentrasi. Nggak boleh kita ngomongin masalah dunia. HP pun harus di switch off. Nggak usah kita bawa hampir kita tawaf ngomong, halo iya gini urusan Jakarta bagaimana kerjaan begini. Kita kepingin sebaik mungkin, sesempurna mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Karena di Indonesia orang kebanyakan terkenalnya adalah cuma yang suka selfie mulu. Yang selfie boleh Ustaz? Boleh asal ada tempatnya. Udah selesai banget tawafnya, udah sempurna sampai 7 kali. Kita sholat tawaf, habis tawaf kita sholat berdoa. Boleh Ustaz foto? Boleh. Bukannya kagak, boleh. Ya, jadi boleh setelah kita doa. Udah kita sholat baru kita foto. Ya. Nah, setelah misalnya ketujuh Ustaz, ya udah ketujuh bacaannya ketujuh tadi. Nah, sampai lagi Bismillahirrahmanirrahim misalnya ketujuh. Berarti berikutnya adalah kita menggeser ke kanan karena kita telah selesai putaran ketujuh. Jadi pada putaran yang mau habis ketujuh itu kita diameternya rada ke pinggir supaya kita bisa keluar. Jangan di dalam lagi. Ketujuh udah. Ya, nanti dibantu oleh beberapa ustadz, ya, termasuk juga saya nanti akan bimbing Bapak Ibu, dan juga dibantu ada Ustadz Yogi, Ustadz Dadang, Ustadz Aam, ada 4 ustadz. Nah mudah-mudahan insya Allah kita akan terbantukan dengan beliau-beliau dan insya Allah kita sempurna semua bareng-bareng. Ya, nah kemudian Ibu dan Bapak setelah kita tawaf apa yang dilakukan? Yaitu kita sholat sunat tawaf 2 rakaat. Apa namanya? Sholat sunat tawaf. Nah, pakaian ihram yang tadinya bapak-bapak itu ininya ditutup sebelah kiri, kanannya dibuka waktu tawaf kan? Ya. Sekarang ditutup, dua-duanya ditutup karena kita mau sholat. Jadi hanya kita akan kelihatan itu pada saat tawaf doang. Buat laki-laki ya. Kalau ibu-ibu mah sama aja. Kalau ibu-ibu pakai mukena. Nah, sholat di hadapan Ka'bah niatnya apa? Usolli sunnatat tawaf rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sendiri-sendiri enggak jemaah. 2 rakaat syukur-syukur. Yang pertama suratnya Al-Kafirun. Enggak apa Ustaz, ya udah qul a'udzu binas apa. Yang kedua Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Enggak apa juga, keterlaluan. Padahal suratnya surat gacokan. Ya. Nah, 2 rakaat selesai, Ibu Bapak kalau bisa sholatnya jangan kelamaan. Karena situasi kondisinya begitu padat. Bisa jadi kita nggak bisa pada saat di area tawaf untuk kita sholat. Karena udah kepenuhan dengan orang yang tawaf. Bisa jadi Bapak Ibu nanti di belakang dekat sumur Zam-Zam untuk sholatnya. Sebab kita nggak bisa tertampung lagi di situ. Ya, jadi nanti menunggu nanti instruksi pada saat di lapangan. Nah, jika Bapak Ibu sudah sholat di situ, Ibu langsung ngambil sholat, jangan lama-lama sholatnya. 2 rakaat selesai, kemudian doanya nanti tinggal di amin-aminin. Ustadznya akan baca, Ibu amin-aminin aja. Ya, kemudian baru doa pribadi kita masing-masing buat keluarga kita, anak, saudara, famili, semua teman. Dan itu pun kita selesai. Nanti kalau ada instruksi kita sudah selesai untuk sholat, berdoa, Ibu Bapak bergegas bareng-bareng sama-sama. Jangan ada yang ketinggalan karena manusianya banyak. Oke? Dan kita kompak semua saling mengingatkan satu sama lain. Dan barulah kita akan minum air Zam-Zam. Nah, minum air Zam-Zam itu adalah bagian dari ibadah juga. Karena Zam-Zam itu air yang istimewa di dunia.
Ada 3 air yang istimewa di dalam Islam. Yang pertama adalah air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Pada saat perang Hudaybiyah kita nggak ngalamin karena kita hidupnya nggak bersama Rasulullah. Ya, pada saat itu terjadi panas, pusing kering. Sahabat-sahabat pada kehausan. Rasulullah ambil bejana, belum ada ember zaman dulu. Keluar air, itu yang diminum pengaruh sahabat-sahabat Rasulullah. Namanya air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Kita nggak ngalamin karena kita nggak hidup bersama Rasulullah. Itu air yang kelas 1. Air kelas 2, air Zam-Zam. Itu air yang istimewa. Makanya pada saat kita minum, jangan main gelak-gelak doa. Baca doa dulu. Ada di bukunya Ustaz doa? Ada. Apa bacaannya Bu? Kita baca doa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Iya boleh. Cuma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tibaan wasakan ya birahmatika ya arhamar rahimin. Itu berdoa. Nah, selesai kita minumnya jangan kebanyakan juga. 1 gelas cukup. Khawatir nanti kita hanya kencing. Repot lagi Ustaz mau kencing, buang lagi 1 kilo lagi gitu jalan nyari toilet. Ya, sekedarnya aja bismillah. Nah, setelah itu kita bersama-sama lagi sa'i. Itu adalah rukunnya juga dalam umrah. Ya, dari Safa dan Marwah. Nah, ceritanya Safa Marwah gimana Ustaz? Nah, kita di sini Safa. Ini Ka'bah misalnya. Dari Safa ke Marwah sekitar 700 sampai 900 meter. Dari Marwah ke Safa lagi sama 900 meter. Jadi misalnya kita pertama dari Safa di sini, kita menghadap kepada Ka'bah Baitullah. Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Nah, itu kita menghadap kepada Ka'bah Baitullah. Ya, Ibu Bapak nanti ngikutin saja, sudah ada ustaz-ustaz yang akan mendampingi menemani, termasuk saya juga nanti akan menemani Bapak Ibu semua. Ya. Nah, kemudian kita baca itu dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Jadi bukannya hitungannya Safa Marwah baru 1 sampai sini. Modal juga kita. Ya. Nah, bagaimana Ustaz hitungnya dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Jadi harus 7-nya di Marwah. Jadi jangan salah hitung. Oke? Jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin. Kalau jika batal Ustaz, bagaimana sa'i? Kalau batal, kalau kita buang angin sa'i, batal gak? Kagak. Syukur-syukur afdolnya kita gak batal, gak buang angin. Tapi kalau terpaksa kita buang angin pada saat sa'i, batal gak? Kagak. Itu bedanya dengan tawaf. Kalau tawaf gak boleh sama sekali kayak sholat. Kalau sa'i kita buang angin boleh, gak batal, masih bisa lanjut. Paham Ibu ya? Jadi itu yang membedakan antara tawaf dan sa'i. Jadi makanya pada saat tawaf itu benar-benar nggak boleh